maju di Pilkada Aceh Barat sebagai calon bupati? Ya, kita selama di DPR itu berkesempatan untuk mempelajari semua permasalahan Aceh, khususnya Aceh Barat secara komprehensif. Dan kemudian muncul kegelisahan, kekhawatiran, dan muncul sikap dari para tokoh. Tokoh-tokoh hebat itu seperti Pak Haji itu, mantan bupati, juga memiliki perasaan yang sama, gelisah dan khawatir terhadap kondisi Aceh Barat ini. Karena mengapa? Aceh Barat itu ketika dana APBK-nya berkurang, penghasilan dibandingkan dengan 2017, 2022 lah terakhir. Sekarang kan berkurang sekitar 200 miliar lebih, dengan dana khusus berkurang dari 2% jadi 1%. Di saat yang sama, permasalahan serius lainnya di sektor kesehatan itu jelas by data. Jumlah kematian ibu hamil dan bayi tinggi. Permasalahan sampai ke puskesmas dan posyandu. Belum lagi bicara rujukan pasien ke Banda Aceh. Nah, kemudian sektor pendidikan, jalan di tempat. Indikatornya IPM. Di sana kita lihat. Mengapa? Karena permasalahan ada di guru. Guru ini selalu korban politik pilkada. Dendam politik dilampiaskan ke guru. Mutasi sesuka hati, distribusi guru tidak merata. Kemudian tidak ada tunjangan insentif tambahan guru daerah terpencil. Di saat yang sama minat sekolah. Belum lagi berbicara level quantum teaching, quantum learning dengan metode-metode itu. Yang ketiga, permasalahan serius lainnya adalah penyakit masyarakat. Yang pertama, judi online. Ini secara data pun sekarang, judi online ini banyak angka perceraian, tinggi sekali. Yang kedua, narkoba. Saking seriusnya, Polres Kodim itu buat baliho di seluruh desa untuk melawan narkoba dan judi online. Yang ketiga, rentenir. Ini bahaya sekali di semua desa. Yang keempat, aliran sesat. Permasalahan-permasalahan serius ini, jika tidak segera diselesaikan, jika terus dibiarkan, ini menjadi bom waktu yang akan menghancurkan Aceh Barat. Kegelisahan para tokoh, mereka kemudian bersatu, juga kekhawatiran yang sama oleh ulama Aceh Barat, yang sebelumnya tidak pernah bersatu di setiap pilkada. Kali ini bersatu, dan kemudian para tokoh ini, para ulama ini membicarakan siapa yang akan memimpin Aceh Barat. Di saat yang sama, di Aceh Barat sendiri, Partai Aceh itu tidak memiliki kader. Kita sudah menyiapkan itu sebelumnya. Kader Pak Syed Rasul waktu itu, kita beri kesempatan semua calon bupati ini untuk maju DPR. Tetapi apa yang terjadi? Hasilnya di bawah 1.000 suara untuk 4 kabupaten dipilih. Nah, inilah alasan ketika tidak ada kader, kita diperintahkan maju, dipanggil untuk maju. Di saat yang sama para tokoh dan ulama juga meminta kita untuk maju. Ketika keadaan seperti ini, seperti kalau kita analogikan, kita berada di klub main bola terbaik sebelumnya, kita merasa nyaman di sana, kemampuan bantuan untuk daerah juga semampu kita. Tapi ketika Piala Dunia, bela negara, panggilan, kita nggak bisa menolak. Itu alasan mengapa saya hari ini mengorbankan kepentingan pribadi yang sudah sangat nyaman di DPR dengan karir politik yang menurut saya bagus. Saya harus korbankan itu semua demi panggilan Aceh Barat, demi masyarakat Aceh Barat di masa yang akan datang.
Bagaimana Anda melihat soal sektor ekonomi yang sekarang Aceh Barat itu kan posisi angka kemiskinan itu 17% lebih di tahun 2024. Angka kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, lapangan kerja sempit, pendapatan per kapita rendah, daya beli lemah, dan ini kemudian orang beralih profesi, terpaksa judi online, kurir sabu dan segala macam. Dan apa langkah konkretnya itu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli, perputaran uang yang lancar di Aceh Barat. Strategi pertama, irigasi Lok Guci, APBN, itu harus dilobi kencang untuk bisa segera diselesaikan. Dengan irigasi Lok Guci lancar dan APBN, maka 6 kecamatan itu akan teraliri air ke seluruh sawah. Dan kemudian jika 6 kecamatan ini lancar air, maka petani akan makmur. Petani makmur, pendapatan per kapita tinggi, daya beli di kota juga akan tinggi. Perputaran uangnya itu udah triliun kalau petani ini. Baru nanti kita perkuat menciptakan petani milenial, memberikan bantuan modal usaha dan saprodi, kemudian mengontrak semua alumni pertanian, membina petani-petani milenial ini juga secara data. Yang turun ke sawah sekarang hanya orang tua, anak muda nggak mau lagi. Makanya perlu petani-petani milenial, baru memperkuat struktur penyuluh pertanian, kemudian memasang target kerja dinas pertanian, kemudian yang terakhir adalah memberikan bantuan alsintan gratis kepada masyarakat, diperkuat dengan modernisasi pertanian dan juga sampai ke hilirisasi produk-produk pertanian dan segala macam. Tugas pemerintah secara keseluruhan nanti di